Di politik, emosian udah biasa lah. Kita udah biasa banget ngadepin orang-orang emosi. Kalau nggak mau ketemu orang-orang yang kayak begitu, ya jangan masuk ke politik. Mohon maaf, kita apa yang saya maksud? Dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Tapi kapan pernah Anda memberikan suara positif terhadap Anies Baswedan? Tidak pernah. Jadi dengan yakin saya katakan bahwa bagi basic yang utama adalah bagaimana menjatuhkan Anies Baswedan. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang 23 tahun 2004, di situ dijelaskan bahwa DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta atau gubernur itu ya mitra yang sejajar. Jadi kalau kita benci atau terlalu emosional, ya bagaimana kita bisa jadi mitra, bagaimana kita bisa bekerja sama. Jadi nggak mungkin lah yang namanya benci itu. Ya misalnya kalau kita berbisnis sama rekan bisnis kita, ya kita nggak bisa benci. Kita harus kooperatif, kita harus bekerja sama. Kalau kita udah benci duluan, bagaimana bisnisnya bisa jalan? Karena dasarnya itu kan harus kepercayaan atau trust. Kalau kita bicara soal apakah saya benci Pak Anies, ya pasti tidak ya, saya nggak benci Pak Anies. Karena kalau orang bilang kayak begitu, biasanya dia nggak baca undang-undang tuh. Tapi kalau Pak Anies benci gue sih, kayaknya hak beliau lah. Tapi nggak tahu ya kalau Pak Anies benci gue, ya gue bisa apa? Itu kan hak beliau. Ya namanya kita adalah mitra sejajar, wajar aja kita memberikan kritik kalau memang tidak sesuai dengan kesepakatan. Rakyat DKI Jakarta sepakat Pak Anies adalah gubernur, rakyat juga sepakat bahwa saya adalah anggota DPRD yang merupakan mitra sejajar. Jadi kalau misalnya ada kritik atau ada komplain, ya sah-sah aja karena tidak sesuai kesepakatan tadi. Misalnya Formula E, duit kita kan sudah dibayarkan sebesar 560 miliar ke Formula E. Nah itu kan menurut gua nggak pantas karena kita kan sekarang sedang dalam pandemi COVID-19. Tolong diperhatikan lagi lah Pak Anies atas kebijakan ini. Misalnya lagi soal anggaran, soal APBD Jakarta. Yang terakhir Pak Anies tidak transparan, makanya kita bisa ketemu anggaran-anggaran aneh kayak misalnya lem Aibon yang anggarannya sampai 82 miliar. Bahkan gara-gara saking hebohnya, orang kalau inget gue itu ingetnya lem Aibon gitu. Kalau manggil William doang kayaknya orang nggak inget gitu, harus ingetnya William Lem Aibon, nah dia baru inget. Nah bahkan sampai selekat itu gitu loh Lem Aibon itu. Jadi semua kritik yang gua ucapkan itu bukan karena benci, tapi karena tanggung jawab gua sebagai anggota DPRD, dan anggota DPRD itu kan juga disumpah untuk melakukan fungsi pengawasan. Jadi kita bareng-bareng aja udah susah, apalagi kalau benci. Ya kecuali kalau gua mengkritik pribadinya Pak Anies, misalnya gua nggak suka gaya rambutnya misalnya, atau gaya berpakaiannya misalnya, atau hal-hal lain lah soal kehidupan pribadi beliau. Kalau gua singgung-singgung gitu ya, gua masukin sebagai bahan kritikan gua. Nah kalian bolehlah mengira gua benci dengan Pak Anies gitu, kalian bolehlah marah-marah ke gua. Tapi kan yang gua bahas itu selalu kebijakan, selalu hal-hal yang memang menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi sekali lagi, gak ada yang namanya benci, semuanya adalah berdasarkan pada tanggung jawab dan sumpah jabatan gua sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Tapi kalau gue inget-inget, ada sih satu hal yang gua kritik pribadi dari Pak Anies, itu soal survei capres beliau yang turun. Gue bilang jangan stres lah Pak Anies, kerja aja yang bener. Kalau kerja yang bener kan jalan ke RI 1 lebih mulus. Jadi mohon maaf nih Pak Anies. Ya sebenarnya kebencian kan ada di hati kita masing-masing. Jadi kalau lu ngira gue benci Pak Anies, berarti sebenarnya ada kebencian di hati lu. Walaupun gue belum ketemu opening yang pas, tapi gue udah ketemu closingnya. Sampai jumpa di Ngegas berikutnya.